ini kita melihat banyak sampah yang berserakan. Sehingganya kita berkewajiban untuk membersihkannya, ya. Oke. Mana sampah yang kalian sudah dapat? Ini ya. Mari, sini dong. Apip. Pungganya dong. Ini kita sudah berkeliling sekolah dan sudah mengumpulkan sampah-sampah. Mungkin belum semua yang dapat diangkat, tapi setidaknya ada yang sudah kita dapat. Coba mana sampah yang sudah kalian dapat? Coba diangkat. Ya, mana? Banyak ya. Mana sampah yang Bapak bilang tadi sampah organik? Ya. Kulit pisang. Ya, ada di situ mana sudah isi di kantong sampah. Mana sampah ini organik? Ya, ini organik. Ya, sepertinya ini sampah non organik. Artinya dia seperti plastik, pembungkusnya. Karena ini tidak akan gampang terurai. Ya, sekarang ini sampah non organik karena tidak mudah terurai, lama merusak. Kalau sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah-buahan itu gampang terurai, artinya gampang rusak. Bisa dipahami? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa disingkat dengan P5. Yang hari ini kita akan membahas modul proyek tentang kelola sampah kertas nasi dan stick es krim menjadi produk Ecocraft. Oke? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, tentunya seperti biasa kita awali dulu dengan doa belajar. Sama-sama kita berdoa belajar dimulai. Bapak ingin menyampaikan di sini bahwa proyek P5 kita hari ini tentunya kita harus memahami dulu bahwa apa tujuan dari proyek kita kali ini, yakni bagaimana proyek ini bertujuan untuk membantu siswa memahami jenis-jenis sampah yang dapat dimanfaatkan dan tidak, mana yang tidak dapat dimanfaatkan. Sehingga bisa menanamkan tanggung jawab dan kepedulian siswa untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat, menumbuhkan kreativitas siswa itu sendiri, dan untuk mengembangkan topik proyek yang diambil.
Target dari proyek pembuatan proyek pelajar Pancasila hari ini, yakni proyek ini diharapkan dapat membantu peserta didik dalam mencapai 3 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia, bergotong royong, dan yang perlu kita ketahui di dalam pembuatan proyek kali ini, Bapak sebagai guru maupun adik-adik sebagai siswa, kita tentunya harus mengetahui dulu perilaku makhluk hidup khususnya manusia mempengaruhi akan kondisi lingkungan hidup di sekitarnya. Manusia hendaknya memiliki sikap moral yang memahami prinsip dan kaidah dalam perilaku dan berinteraksi dengan lingkungan, agar lingkungan yang ada bisa terjaga kelestariannya dan tidak tercemar. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran sampah baik organik maupun non-organik yang tidak terkelola adalah dengan cara diadakan edukasi sejak dini tentang bagaimana menggunakan dan memanfaatkan sampah organik dan sampah non-organik yang sejatinya memiliki banyak kegunaan dan perlu dikelola dengan bijak. Agar menjadi efektif, edukasi tentang isu sampah haruslah memberikan pemahaman yang menyeluruh dan berbasis data. Ya, edukasi ini juga perlu menumbuhkan anak mengambil peran aktif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terkait polusi sampah, terutama sampah kertas. Dalam hal ini kertas nasi yang banyak kita temukan di mana-mana. Kemudian stik es krim. Sekolah sebagai salah satu pusat pendidikan menjadi titik strategis untuk mengedukasi generasi masa kini tentang isu sampah. Sekolah melalui siswanya dapat menjadi pemimpin perubahan dalam perilaku dan pola konsumsi, sehingga permasalahan terkait sampah ini bisa kita atasi bersama melalui proyek bertema kelola sampah kertas nasi dan stik es krim menjadi produk ekokraft. Diharapkan siswa-siswi SD Negeri 1 Airman ini, terutama yang beragama Muslim, dapat memperoleh pemahaman tentang sikap serta keterampilan yang dibutuhkan untuk mengembangkan gaya hidup berkelanjutan terkait penggunaan dan pengelolaan sampah, sehingga kegiatan proyek yang positif dan berkesan merupakan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa-siswi SD Negeri 1 Airman ini. Ada yang sampahnya tidak dibuang pada tempatnya, iya kan? Sehingganya tugas hari ini adik-adik di awal ini bagaimana adik-adik bisa mendiskusikan tentang video yang adik-adik tonton tadi, permasalahan tentang sampah, baik sampah yang ada di sekolah maupun di tempat tinggal kita sendiri. Coba kelompok 1 silakan diskusikan dengan kelompok lain, saling bertanya jawab. Ada yang mau ditanyakan? Mau tanyakan kepada kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa yang mau ditanyakan? Mengapa penting bagi kita untuk membuang sampah pada tempatnya? Ya, kelompok 2 bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Oh, silakan. Karena membuang sampah sembarangan dapat mencemari lingkungan, menyebabkan banjir, merusak kesehatan dan mengganggu keindahan tempat tinggal kita. Membuang sampah pada tempatnya juga membantu dalam proses daur ulang. Oke, tepuk tangan dulu. Kelompok 2 silakan bertanya.
ditanyakan? Mau tanya kelompok berapa? Nomor 3. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Apa yang terjadi jika sampah di lingkungan sekolah atau tempat tinggal kita tidak dikelola dengan baik? Bisa didengar pertanyaannya? Bisa. Ya, siapa yang mau jawab di sini? Ya, silakan. Kelompok 3. Jika sampah tidak dikelola dengan baik akan menumpuk dan menimbulkan bau, tidak sedap, menjadi tempat berkembang biaknya kuman dan penyakit, serta merusak keindahan lingkungan. Ya, bagaimana? Jawabannya tepat? Ya, tepuk tangan dulu. Betul. Kelompok 1 bertanya lagi kepada kelompok berapa? Kelompok 3. Oh, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Apa dampaknya jika semua orang di lingkungan kita semua mengelola sampah dengan bijak? Ya, kelompok 3 ditanya. Mau siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Ya, oke. Yang lain bagaimana? Apa yang mau? Silakan. Jawaban, lingkungan akan menjadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk ditinggali. Selain itu, pengelolaan sampah yang baik juga dapat membantu mengurangi polusi dan mengurangi risiko bencana seperti banjir. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Sudah mendengarkan jawaban dari kelompok 3. Sekarang kelompok 3 diberikan kesempatan untuk bertanya. Mau bertanya kepada kelompok berapa? 1. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Pertanyaannya, bagaimana kita bisa membantu mengurangi jumlah sampah di lingkungan sekolah dan rumah? Ya, kelompok 1 siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Oke, silakan. Jawabannya, kita bisa mengurangi sampah dengan melakukan 4M. Reduce, mengurangi penggunaan barang yang menghasilkan sampah. Reuse, menggunakan kembali barang yang masih bisa dipakai. Recycle, mendaur ulang sampah. Dan replace, mengganti barang yang sudah dipakai dengan yang lebih ramah lingkungan. Ya, bagaimana? Bisa didengar jawabannya? Bisa. Benar ya jawabannya, tepuk tangan dulu. Ya, sekarang sebelum kita akan berkreasi dengan hasil dengan apa bahan-bahan yang sudah ada di depan adik-adik, Bapak ingin membagikan dulu LKPD yang harus adik-adik isi masing-masing kelompok. Nanti setelah itu hasilnya ditampilkan di depan kelas. Oke, silakan adik-adik mengerjakan LKPD terkait permasalahan sampah. Terkait pembahasan kita kali ini bagaimana di dalam LKPD itu ada pertanyaan yang harus adik-adik isi. Oke, bisa dipahami ini? Dimulai dari sekarang. Oke, mulai bekerja. Oke, semuanya sama.
berkumpul dan sekarang tibalah saatnya untuk membacakan hasil diskusi kelompok tadi. Mulai dari kelompok 1. Apa yang Anda dapat dari diskusi tadi? Ya, mulai. Jenis-jenis sampah yang ditemukan: sampah plastik, botol minuman, kantong plastik, sampah organik, daun, sisa makanan, sampah kertas, bekas makanan, tempat sampah di beberapa tempat sudah penuh, sehingga banyak sampah menumpuk di luar. Sampah organik seperti daun berserakan di tetapi ada yang sudah dikoleksikan ke petugas kebersihan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Tadi kita sudah mendengarkan hasil dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2 disilakan. Nanti kasih baca, kasih kuat ya, supaya dapat ingat. Oke. Jadi banyak tersebut yang punya lingkungan dan sampah yang bisa menyebabkan bahaya jika bisa bersifat saluran air dan menyebabkan banjir saat hujan. Upaya untuk mengurangi sampah: menggunakan sampah dengan baik, mengurangi penggunaan plastik dengan membawa botol minum sendiri, daur ulang sampah kertas dan plastik yang bisa digunakan lagi, melakukan pemilihan sampah antara sampah organik dan non organik, perasaan jika lingkungan sekolah bersih, sangat senang dan nyaman belajar, dengan menjadi lebih sehat dan rapi, lebih semangat untuk menjaga kebersihan bersama. Oke, tepuk tangan dulu. Adik-adik, sekarang terakhir kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi mereka. Ya, silakan. Upaya untuk mengurangi sampah: menggunakan tempat sampah dengan baik, mengurangi penggunaan plastik dengan membawa botol minum sendiri, mendaur ulang sampah kertas dan plastik yang bisa digunakan lagi, melakukan pemilahan sampah antara sampah organik dan non organik. 5. Perasaan jika lingkungan sekolah bersih, saat senang dan nyaman belajar, lingkungan menjadi lebih sehat dan rapi, lebih semangat untuk menjaga kebersihan bersama. Ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk kelompok 3. Baik adik-adik, mohon perhatian, harap tenang dulu ya. Tadi kita sudah berkeliling sekolah dan kita sudah mendapatkan sampah-sampah yang bisa kita manfaatkan. Oke, bisa didengar ini? Kita mendapatkan sampah yang bisa kita manfaatkan. Coba diangkat sampah apa yang adik-adik dapat tadi dan bisa dimanfaatkan. Apa saja yang didapat? Kertas nasi, dan apa? Stik. Baik, oke. Taruh di turun tangan. Ya, terima kasih. Nah, apa yang akan kita lakukan dengan stik es krim ini dan kertas nasi ini? Kita akan membuat kerajinan tangan. Di mana, pengertian, di mana kertas nasi ini kita akan membuat bagaimana bisa merangkai dia menjadi sebuah bagaimana ini kertas nasi ini orang akan kreasikan dia menjadi sesuatu yang indah.
sesuatu yang bisa bermanfaat dan bisa mungkin bisa dipajang di dinding, bisa dipahami ini. Dan stik es krim yang adik-adik dapat tadi di sampah yang sudah dibersihkan ini, kita akan membuat kreasi juga seperti kertas nasi ini. Bagaimana ini stik es krim bisa menjadi sebuah karya yang bisa bernilai seni. Ada karya seni dengan dua macam sampah ini. Yang tadinya kan ini hanya sampah, tetapi setelah adik-adik mempunyai ide untuk membuat kreasi, maka ini coba kita akan buat sebentar nanti. Bisa didengar ini? Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Sekarang di depan adik-adik sudah ada stik es. Coba diangkat itu stik es. Diangkat stik es semua. Hei, kelompok 3. Mana kertas nasinya yang adik-adik kumpul? Ini yang sudah adik-adik kumpul tadi di halamannya. Sampah-sampah tadi kan? Sekarang setelah dibersihkan, sekarang waktunya kita untuk mengkreasikan ini. Oke, turun. Hei, kelompok 3 perhatian. Sekarang waktunya untuk mengkreasikan sampah-sampah ini. Coba lihat di sini. Serius di sini. Kita akan desain ini, kita akan buat menjadi barang seni atau barang yang bernilai. Sekarang kamu bertanya dulu. Kelompok 1, ini stik es mau bikin apa? Idenya bikin apa? Coba berdiri, kasih dengar supaya semua dengar. Stik es rencananya mau buat apa? Rumah. Apa lagi? Kalau kertas nasi mau buat apa? Idenya mau buat apa? Hiasan apa? Oh, hiasan dinding. Sekarang kelompok 2. Stiknya mau rencana membuat apa? Mau buat apa? Bangunan apa? Rumah juga ya? Atau tempat pensil atau apa? Nanti dilihat ya, mau buat apa kan? Yang jelas mau buat apa? Rumah, desainnya. Kalau kertas nasi mau buat apa? Mau buat apa? Hiasan apa? Dinding. Seperti apa? Hiasan dinding ada. Coba kita tuangkan ide kita. Mau bikin jam kah? Atau bunga? Pilih yang mana? Jam dari kertas nasi. Oke. Kelompok 3, kertas nasi mau dibuat apa? Hiasan apa? Dinding, sama juga. Stiknya mau dibuat apa? Rumah juga. Oke, baik. Sekarang sudah jelas. Kelompok 1 membuat apa, kelompok 2 membuat apa, kelompok 3 membuat apa. Sekarang bahan-bahannya sudah ada. Kita juga sudah menyiapkan gunting dan lem yang akan kita pakai. Oke. Sekarang kita mulai berkreasi. Nanti Bapak akan memandu di setiap kelompok apa halangan yang dihadapi. Bisa dipahami ini? Oke, silakan.
diperlihatkan di depan sini. Ya, diperlihatkan. Ayo kelompok 2, oi. Kelompok 2, kelompok 3, coba lihat hasil pekerjaannya. Kelompok 1. Oke. Bisa dilihat ya hasil pekerjaannya ya. Oke. Oke, sudah. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kembali. Terima kasih. Apa bajajer? Bajajer semua di depan. Bajajer. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 bajajer. Bawa dibuka semua. Bajajer. Bapisa, awas jatuh. Kau tuh tadi kata main ada nggak lebih baik pegang itu yang Kelompok 1 bapisa. Kelompok 3 sorong. Kelompok 1 mana? kita bikin romantis. Oke. Ya, ini kelompok berapa punya? Mana hasilnya? Oh, bagus. Mana kelompok 1? Ini kelompok berapa punya? Ya, ini kelompok berapa punya? Mana? Kelompok 2 ya? Oke, bagus. Ya, selesai. Kembali ke tempat masing-masing. Hasil dari kelompok 1. Oke. Ini hasil dari kelompok 2. Oke. Hasil dari kelompok 3. Tentang kesadaran mengelola sampah atau lebih bijak dalam penanganan sampah. Coba Bapak panggil satu orang perwakilan untuk bisa berpidato tentang penanggulangan sampah. Silakan. Ya, ini teman kalian sudah ada di depan dan akan berpidato terkait pembelajaran dari awal sampai selesai pembuatan kreasi sampah menjadi barang yang bernilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan bapak ibu guru yang saya hormati. Hari ini saya akan berbicara tentang hasil kreasi dari sampah anorganik yang sudah kita buat. Kita semua tahu bahwa sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng sulit terurai
pensil dari kaleng, dan tutup botol. Kreasi ini tidak hanya mengurangi sampah tetapi juga memperlihatkan bahwa barang-barang yang dianggap tidak berguna bisa diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bernilai estetika. Dengan membuat kreasi dari sampah, kita ikut menjaga kebersihan lingkungan sekaligus melatih kreatif. Semoga dengan langkah kecil ini kita bisa menginspirasi banyak orang untuk lebih bijak dan mengelola sampah. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih ya. Ya, itulah tadi kita sudah mendengarkan pidato singkat perwakilan dari adik-adik semua. Sehingga adik-adik bisa memahami bagaimana kita dengan bijak mengelola sampah ini. Tidak hanya dibuang begitu saja, akan tetapi bagaimana bisa dimanfaatkan. Dan itu sudah dibuktikan oleh adik-adik dengan membuat kreasi dari kertas nasi menjadi sebuah lukisannya, apa ya, gambar. Dan bagaimana jadi hiasan rumah maksud Bapak. Dan bagaimana stick es krim tadi bisa menjadi sebuah bangunan rumah miniatur rumah ya. Bisa dipahami ini? Ya, semoga dengan kreasi-kreasi ini adik-adik, bapak guru, kita semua bisa lebih kreatif dalam mengelola sampah. Sebagaimana ya, tentunya dengan kita sudah melakukan aksi terkait proyek penguatan profil Pancasila, pelajar Pancasila dalam hal mengelola sampah kertas nasi dan stick es krim menjadi produk ekokraft. Kita sudah membuktikannya dengan hasil kreasi yang ada tadi. Sehingga di depan bagaimana kita bisa berkreasi lagi lebih dari ini. Ini hanya awal. Bapak yakin dan percaya ke depan adik-adik akan berkreasi lebih baik dari ini lagi. Tentunya di dalam pembelajaran kita dari awal sampai akhir tentunya kita memiliki banyak kekurangan. Baik Bapak sebagai guru dan adik-adik sebagai peserta tentunya memiliki banyak kekurangan. Olehnya kita berharap ke depan kita mempunyai ide lagi. Kita akan membuat apa ke depan? Kita mau ambil bahan apa? Kita akan melakukan apa besok ke depan? Aku